وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, hanya saja untuk ilmu hadis ini dia punya keutamaan tersendiri. Nah, di antara keutamaannya nanti beliau jelaskan. Wa anfa'il fununin nafi'ah, dan di antara fan itu bidang kajian, cabang-cabang pengkajian. Kalau diartikan secara bahasa dia seni. Dia berarti seni. Nah, jadi cabang pengkajian ilmu yang paling bermanfaat di antara manfaatnya yang lain. Yuhibbuhu dzukurur rijali wa fuhulatuhum, disukai, dicintai oleh dzukurur rijal. Dzukurur rijal itu orang-orang yang memang memiliki kekuatan di dalam dirinya. Ar-rijal itu dikatakan sebagai laki-laki yang laki-laki gitu kan, bukan laki-laki yang kemayu, enggak. Laki-laki yang memang sebenarnya laki-laki dan dia memang jantan gitu kan. Dia menyenangi ilmu ini. Maksudnya di sini apa? Rijaluddin. Rijaluddin itu orang yang seorang yang memang memiliki keteguhan dalam beragama, pasti mencintai ilmu ini. Bagaimana tidak? Ilmu ini adalah khidmah terhadap ucapan Nabi SAW, khidmah terhadap sunnahnya Nabi SAW. Mereka yang beriman tentunya mencintai ilmu ini. Wa fuhulatuhum, fuhul itu jantan gitu. Nah, ini di dalam pengkajian usul fikih ada satu kitab dikenal dengan namanya Irsyadul Fuhul. Irsyadul Fuhul itu irsyad itu kan petunjuk, fuhul itu jantan, jagoan. Petunjuk bagi jagoan. Ila tahqiqil haqqi min ilmil usul. Ini judul kitabnya, ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau sezaman dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Nah, jadi kitab ini dahulu ketika kiai saya mengajarkan kepada saya, kenapa kok dikasih nama Irsyadul Fuhul? Fuhul itu jagoan, pejantan. Yang mau jadi jagoan usul fikih, ini petunjuknya. Nah, gitu loh. Jadi bagi antum yang mau jadi jagoan di ilmu itu, ini petunjuknya. Nah, jadi yang mau jadi jagoan ilmu dalam agama, perangkat ilmu hadis harus punya. Nanti beliau akan sebutkan di sini bahwasanya ulama-ulama yang lain yang dia mengabaikan ilmu hadis itu nanti di dalam keilmuannya nanti ada kelemahan nanti akan beliau sampaikan di sini. Wa yu'na bihi muhaqqiqul ulama'i wa kamalatuhum. Para ulama yang muhaqqiq itu para ulama yang memang mencari sesuatu hakikat yang benar gitu loh. Tidak asal terima, tetapi mengecek kembali, memeriksa kembali kebenaran sesuatu. Itu ulama yang muhaqqiq. Wa kamalatuhum, yang mereka itu benar-benar berupaya untuk mencapai kesempurnaan di dalam ilmu mereka, itu selalu memberikan perhatiannya terhadap ilmu hadis. Seorang ahli tafsir yang dia hendak yang dia menginginkan kesempurnaan dari ilmu tafsir yang dikajinya, itu mesti mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari ilmu hadis sebagai salah satu perangkat mereka untuk menafsirkan. Para ahli fikih yang mereka hendak menggali kesimpulan-kesimpulan hukum fikih gitu kan, sebagai perangkat keilmuannya mereka tentu mencurahkan perhatiannya kepada ilmu hadis, karena untuk menyeleksi bahan-bahan hadis yang akan mereka gali kesimpulan hukumnya, mereka perlu perangkat ilmu itu. Oleh karena itu, kalau kita dapati para ahli fikih yang dia punya kapasitas ilmu hadis, itu hujahnya semakin kuat.
Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan nasihatnya ini. Ini nasihat Imam Syafi'i ini dikutip oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lam An-Nubala. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man hafizal Qur'ana 'azumat qimatuhu. Barang siapa yang menghafalkan Al-Qur'an, maka nilai dirinya itu akan agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa man katabal haditsa qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menulis hadis di sini menghimpun hadis, semakin banyak hadis yang dia himpun semakin kuat hujjah dirinya ini. Wa man nazara fil fiqhi nabula qadruhu. Barang siapa yang dia mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari fikih akan semakin terasah, kecerdasannya itu akan semakin terasah. Wa man nadhara fil lughati raqqa qalbuhu. Yang mempelajari sastra itu hatinya lembut, nanti akan melembutkan hatinya. Ini nasihat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkenaan dengan ilmu hadis ini. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Shalah melanjutkan, wala yakrahuhu minan nasi illa rudzalatuhum wa safilatuhum. Tidaklah membenci ilmu ini kecuali dia orang-orang yang radhil, orang-orang yang memang hina dia. Dia terhinakan dengan membenci ilmu ini gitu loh. Wasafilatuhum, dan memang orang-orang bodoh yang dia tidak mengerti keagungan ilmu. Kalau dia sampai membenci gitu kan. Cukup ketika seseorang itu tidak bisa mempelajari ilmu hadis misalnya, cukup bagi dia untuk mencintainya itu sudah cukup gitu. Antum misalnya terlalu sulit untuk mempelajari tafsir, butuh begini-begini, cukup antum mencintainya. Belajar bahasa Arab susah Ustaz, gini-gini nggak bisa saya. Cukup antum mencintainya dan mencintai orang-orang yang dia mencurahkan perhatiannya terhadap ilmu agama ini, itu cukup. Tetapi kalau sampai membenci, waliyadzubillah, membenci ini berarti membenci wasilah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu-ilmu ini didedikasikan untuk khidmah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Shalah mengatakan, wa huwa min aktsaril ulumi tawallujan fi fununiha. Ini adalah ilmu yang paling banyak bisa diintegrasikan kepada cabang-cabang ilmu lain. Ini kalau bahasa integrasi itu bahasa modern. Tawallujan walajayaliju itu dakhala yadkhulu, masuk. Integrasi itu dimasukkan, digabungkan gitu loh. Itu kalau istilah akademik modern hari ini. Jadi ada salah satu profesor di Jogja itu, dia kan punya teori keilmuan itu, teori beliau integrasi interkoneksi. Cabang-cabang ilmu ini bisa diselaraskan satu sama lain. Dan ini alhamdulillah beberapa kajian yang kami lakukan di Universitas Islam Negeri di UIN Samarinda ini, beberapa prodi, semisal prodi bimbingan dan konseling Islam, ini berupaya untuk mengintegrasikan ilmu hadis kepada bidang konseling. Kalau Barat di sana punya konsep-konsep konseling, orang yang bermasalah bagaimana mengkonseling mereka. Jadi orang Barat sana antara konseli dengan konselornya ketika memberikan konselingnya, ada konselinya bermasalah sebagai klien, kemudian konselornya ini memberikan arahan-arahan untuk bisa memecahkan masalah hidupnya. Kalau di Barat sana kan nanti ketika sudah mengakui kesalahannya, menangis, itu bisa ditepuk, bisa dipeluk, meskipun lawan jenis di Barat. Nah, ketika ilmu ini dibawa Islam, kita gali ini di dalam sunnah Nabi ini gitu loh. Ada nggak Nabi SAW pernah melakukan konseling? Nah, ini yang namanya integrasi. Ini bisa dimasukkan gitu loh. Ini bisa dimasukkan. Contoh, antum yang pernah belajar Riyadhus Shalihin, antum akan dapati di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hadis Abdullah ibn Abbas ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abbas ibn Abdul Muttalib, kamu mau nggak saya tunjukkan Abdullah bin Abbas rahimahullah mengatakan kepada murid beliau Atha ibn Abi Rabah, kamu mau nggak saya tunjukkan wanita calon penghuni surga? Kata Abdullah bin Abbas.
kepada murid beliau Atha bin Abi Rabah. Iya mau, mana orangnya? Itu wanita yang hitam yang di sana ditunjuk. Dahulu Nabi di masa Nabi ketika Nabi masih hidup, wanita ini datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini sakit. Saya ini sakit yang saya tidak sadar, gitu loh. Tidak sadarkan diri. Kalau saya nggak sadarkan diri, wa inni atakasyaf, katanya, saya bisa telanjang sendiri, gitu loh. Ud'uli an yashfi Allahu li. Beliau minta tolong doakan kepada Allah agar saya sembuh, gitu. Maka kata Rasulullah, kalau kamu saya doakan kamu sembuh, tapi kalau kamu mau bersabar kamu dapat surga, pilih mana? Oh kalau gitu saya sabar saja wahai Rasulullah. Ini konselingnya Rasulullah. Jadi konseling itu memberikan solusi tanpa harus kita mendikte orang, gitu loh. Diberikan arahan, kalau kamu ini kamu begini, kalau kamu ini kamu begini, gitu. Biar nanti konseling atau orang yang menghadapi problem dalam hidupnya dia sendiri yang menentukan langkah, tapi kita memberikan arahan. Nah, konseling seperti itu. Ini kan Rasulullah sudah melakukan konseling ini. Itu yang kita bongkar nanti di dalam ilmu sunnah ini. Ilmu ini luas. Ini yang Al-Hafidz Ibnu Shalih di sini mengatakan aktsaru tawallujan, dia bisa dimasukkan ke dalam bidang keilmuan manapun. Di UINSI, di prodi di prodi komunikasi, saya diberikan amanah untuk memberikan mata kuliah hadis komunikasi. Nah, sekarang teori komunikasi barat itu bagaimana? Komunikasi itu kan menyampaikan pesan. Nah, sementara Rasulullah ini penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bongkar, gimana Rasulullah menyampaikan pesan kepada mad'u ini, gitu. Hingga kemudian dakwah ini bisa semakin efektif. Ini dilihat dengan ilmu tersebut, gitu kan. Di prodi ilmu pendidikan saya juga pernah diberikan mata kuliah hadis pendidikan. Nah, ini bagaimana Rasulullah mendidik, masuk semuanya nanti. Terkhusus kata Al-Hafidz Ibnu Shalih yang paling banyak bisa masuk di sini adalah la siyama al-fiqhu. Fikih ini yang paling banyak masuk ilmu hadis ini. Nah, karena memang di masa itu madrasah ilmu agama yang paling banyak diminati oleh kaum muslimin adalah madrasah fikih. Jadi upaya untuk menggali kesimpulan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan hari ini pun yang lebih banyak dibutuhkan masyarakat memang fikih. Orang-orang itu kalau nanti tanya kepada ustadz, mesti nanya, ustadz boleh atau enggak? Ini kan pertanyaan hukum fikih. Hukum boleh atau tidak, halal atau haram. Tetapi sering enggak antum dapati ustadz ini hadisnya sahih atau enggak, gitu loh. Jarang. Antum sudah dapatkan, sudah disahihkan saya Albani, ya sudah, gitu kan. Enggak akan ditanya lagi ke ustadz, gitu loh. Tetapi yang belum ada, yang belum tergali, itu nanti masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari boleh atau enggak. Nah, itu yang sering ditanyakan. Nah, maka ini membutuhkan hadis di sini untuk menjawab itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Shalih, di fikih ini paling banyak dia bisa masuk. Alladzi huwa insanu uyuniha, yang mana fikih ini tidak lain adalah insanul ain. Insanul ain itu kalau antum lihat mata antum itu yang paling tengah itu namanya pupil. Artinya pusat poros di mana cahaya itu masuk ke mata itu melalui pupil. Nah, fikih itu untuk bisa memahami hadis, lubang cahayanya adalah fikih, gitu loh. Lubang cahayanya adalah fikih. Kemarin di kajian saya di Intisar saya sudah sampaikan bahwasanya dahulu para ahli hadis itu terkunci bagi mereka pemahaman terhadap hadis yang mereka riwayatkan. Terkunci pemahaman mereka. Dan salah satu kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki pada saat itu yaitu kisah tentang seorang wanita yang menanyakan profesi dirinya itu sebagai orang yang memandikan mayit. Nah, saya ini memandikan mayit, kalau saya haid boleh atau tidak memandikan, gitu. Dicari hadisnya tidak ketemu.
Karena Nabi nggak pernah mengatakan yang memandikan mayit boleh itu meskipun dia haid. Nggak pernah secara lafaz redaksi yang demikian tegas gitu nggak ada. Tetapi kita bisa menggali kesimpulannya ini nanti dari suatu hadis yang masih ada hubungannya dengan permasalahan itu. Maka hadir Al-Imam Abu Thawr mengatakan boleh. Dari mana kok antum bisa bilang boleh gitu kan? Dahulu Rasulullah pernah menyuruh Aisyah mengambilkan sejadahnya yang ada di masjid, dan pada saat itu Aisyah sedang haid. Tolong ambilkan sejadah saya di masjid gitu kan. Kata Aisyah, saya lagi haid gitu kan. Nah, kata Rasulullah, haid kamu bukan di tangan kamu. Nah, ini kata kuncinya di sini. Haid kamu bukan di tangan kamu. Maka fikihnya di mana di sini? Kalau kamu memandikan mayit, kamu pakai apa gitu kan? Pakai tangan. Tangan ada darah haid nggak di situ? Nggak ada, ya sudah mandikan. Di situ fikihnya. Nah, itu dahulu para ahli hadis terkunci pemahamannya terhadap hadis itu. Nah, ini di sini Al-Hafidz Ibnu Shalah menunjukkan penting cabang ilmu fikih ini, dan dia punya hubungan yang erat dengan ilmu hadis. Tidak bisa kita ambil satu dan kita abaikan yang lain, enggak. Walidzalika kathura ghalatul 'atilina minhu min musannifi al-fuqaha. Yang demikian ini, kalau para ahli fikih itu mengabaikan ilmu hadis, inilah yang menjadi sebab kenapa banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan kesimpulan hukum oleh para penyusun kitab-kitab fikih. Karena mereka mengabaikan ilmu hadis, akhirnya tidak mengetahui ini hadis yang layak untuk diambil sebagai dasar hukum fikih atau tidak, ya diambil begitu loh. Wa dhahara al-khalal fi kalamil mukhillina bihi minal ulama. Para ulama yang dia mengabaikan ilmu hadis ini, nanti di dalam ucapan-ucapan mereka itu terdapat khalal, terdapat kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan di dalam menyampaikan ilmunya ketika ia mengabaikan cabang ilmu ini.